Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ozi Prasuganda dan di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pencarian kelompok kami untuk sebuah objek kajian e-apotek dalam memenuhi rangka kebutuhan tugas rekayasa perangkat lunak. Agenda dalam presentasi kali ini kita memiliki beberapa bab-bab yang akan dibahas. Yang pertama ada tujuan, lanjut ke yang kedua nanti ada perancangan data, yang ketiga tabel data, yang keempat perancangan arsitektural, yang kelima struktur chart, dan yang keenam adalah perancangan antarmuka. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok saya, yaitu kelompok 1. Yang pertama ada Aldini Pratama dengan NIM 104, dan juga yang kedua ada Lesi Miliani dengan NIM 103, Dia Monika dan NIM 089, Muhammad Raffi Ferdi 131, dan saya sendiri dengan NIM 096. Kita masuk ke yang pertama, yaitu tujuan adanya software ini. Dengan adanya sebuah teknologi yang diharapkan bisa memudahkan dalam membantu manusia dalam segala urusannya, maka e-apotek hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut dalam bidang farmasi. E-apotek ini memiliki fungsi utama melakukan transaksi dalam pembelian obat-obatan yang berdasarkan resep dokter dan tidak untuk pengiriman jarak jauh. E-apotek lebih terfokus dalam mencatat, mengkoordinir, dan mengatur ketersediaan obat, transaksi penjualan, dan pembelian yang terjadi di suatu apotek. Rancangan implementasi. Sistem ini diimplementasikan dalam lingkungan sebagai berikut. Sistem operasi yang digunakan adalah Windows 7, dan bisa juga menggunakan Windows 8, 8.5, dan juga Windows 10 yang terbaru. Yang selanjutnya adalah Development Tools, yaitu menggunakan Macromedia, Dreamweaver 8, dan Adobe Photoshop CS6. Tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang telah mendapatkan update dan memiliki fitur-fitur yang serupa dengan aplikasi tersebut. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP, database management yang digunakan adalah MySQL. Perancangan data. Untuk perancangan data sendiri, dapat kita lihat ada daftar tabel yang sudah ditampilkan. Daftar tabel dalam database. Terdapat tabel obat, pemasok, penjualan, pembelian, dan juga tabel konsumen dengan masing-masing memiliki primary key, kode obat, kode pemasok, nama obat, tanggal faktur, dan ID pembeli. Data store-nya sama, yaitu e-apotek. Sedangkan untuk tabel obat sendiri adalah basis data yang berisikan informasi data obat. Sedangkan tabel pemasok adalah basis data yang berisikan informasi tentang data pemasok dan pada apotek. Tabel penjualan adalah basis data yang berisikan informasi tentang data penjualan pada apotek. Tabel pembeli adalah basis data yang berisikan informasi tentang pembelian obat di apotek. Tabel konsumen adalah basis data yang berisikan informasi tentang data konsumen yang membeli pada apotek. Kita lanjut ke perancangan arsitektural. Di sini kita menggunakan diagram use case. Pada diagram use case yang kita lihat terdapat subbab mengelola data obat, mengelola data pemasok, transaksi penjualan, transaksi pembelian, mengecek stok barang, dan laporan. Di sini kita bisa melihat ada login. Login dijalankan begitu user atau karyawan menjalankan sistem informasi. Use case mengelola data obat. Mengelola data obat sendiri digunakan untuk mengelola segala data obat yang dilakukan oleh karyawan. Sedangkan untuk use case mengelola data pemasok, yaitu untuk mengelola segala data pemasok yang dilakukan oleh karyawan, dan juga untuk use case transaksi penjualan, yaitu digunakan untuk melayani transaksi penjualan obat, transaksi pembelian untuk melayani transaksi pembelian obat, mengecek stok barang, berfungsi untuk mengetahui ketersediaan barang dalam hal obat, dan juga untuk use case cetak laporan. Use case ini berfungsi untuk mencetak laporan transaksi. Untuk arsitektur perangkat lunak fisiknya, kita dapat lihat sendiri pada presentasi yang saya tampilkan. Yang pertama, terdapat pada script dan prosedur yang ditampilkan untuk menu utamanya. Dapat dilihat sendiri arsitektur perangkat lunaknya di sini. Dan ini adalah sebuah skema untuk menjalankan dari sebuah database
dan menggabungkan dari sebuah database menggunakan script dan prosedur-prosedur yang ada dan menghubungkannya langsung dengan tampilan utama yang berbentuk aplikasi tadi. Struktur chart. Struktur chart sendiri dapat diartikan sebagai merepresentasikan organisasi komponen program atau modul secara hierarki serta mengimplikasikan suatu hierarki kontrol. Notasi yang digunakan merepresentasikan hierarki tersebut menggunakan diagram pohon. Seperti kita lihat sendiri, ini adalah diagram pohon yang telah saya buat, yang telah kelompok kami buat, maksud saya. Fungsi pada SC atau struktur chart ini direpresentasikan sebagai bujur sangkar, input dan output yang nantinya diimplementasikan sebagai parameter atau variabel bersama digambarkan dengan panah. Dapat kita lihat, SC untuk sistem informasi e-apotek diperlihatkan pada gambar berikut. Pada e-apotek, kita lihat terdapat pengelolaan akses, pengelolaan data master, dan juga laporan. Pada pengelolaan aksesnya terdapat kelola data akses dan kelola data user. Di kelola data user terdapat login dan logout. Sedangkan di kelola data user terdapat fungsi tambah data user, ubah data user, lihat data user, serta hapus data user. Ini mengindikasikan bahwa data-data yang ada dapat diedit dengan menggunakan akses yang diberikan kepada master admin. Yang kedua, terdapat pengelolaan data master. Ada petugas, pemasok, dan obat. Begitu juga dengan petugas, pemasok, dan obat ini. Data tersebut juga sama dengan kelola data user tadi, masih bisa dirubah menggunakan akses yang diberikan kepada master admin. Yang ketiga ada laporan, yaitu untuk mendapatkan informasi transaksi. Kita lanjutkan ke dekomposisi fungsional modul. Dapat dilihat sendiri pada dekomposisi fungsional modul ini, itu ada hubungannya dengan struktur chart yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Di sini dekomposisi fungsional modul ini akan lebih menjelaskan secara mendetail tentang fungsi atau proses yang terjadi pada suatu software yang sedang dikembangkan. Saya berikan satu contoh, nomor 1 yaitu SKPL e-apotek 001. Fungsi proses yang digunakan adalah tambah data pengguna. Data yang diinputkan adalah nama, username, dan password. Sedangkan data output yang dikeluarkan adalah status input data. Keterangannya ialah memasukkan data akses pengguna sistem. Dan juga begitu juga seterusnya dengan fungsi-fungsi yang lain, memiliki keterangannya masing-masing serta data input, data output, dan prosesnya. Dapat lihat tabel yang keduanya, tabel lanjutan. Lanjut ke perancangan antarmuka atau interface design. Spesifikasi layar utama seperti yang kita lihat di sini adalah antarmuka yang telah dibuat. Dapat lihat ada menu bar, dan menu bar di paling atas pojok sebelah kiri, dan di pojok sebelah kanan terdapat logo e-apotek. Dapat kita lihat ada box yang berisikan tempat untuk memasukkan username dan password untuk admin, dan ada tombol login, logout, dan juga laporan. Ada tombol data obat, pemasok, penjualan, pengadaan, dan user account. Tombol-tombol ini berfungsi sebagai contoh data obat, membuka form data obat, untuk user account membuka form user account, untuk tabel penjualan membuka form transaksi penjualan, untuk tabel pengadaan membuka form transaksi pengadaan barang, untuk tombol pemasok yaitu membuka form data pemasok, untuk tombol laporan membuka form berisi laporan data penjualan. Begitu juga dengan tombol-tombol lain yang memiliki fungsi yang sama, fungsinya masing-masing. Untuk penjelasan yang lebih rinci tentang tombol-tombol ini bisa dilihat secara langsung pada makalah yang telah disediakan oleh kelompok kami. Di sini saya hanya akan menampilkan tampilan-tampilannya saja tanpa menjelaskan secara rinci mengingat waktu. Kita lihat form data obat, form data pemasok, memiliki fungsi-fungsi baru, simpan atau hapus. Untuk memasukkan datanya tinggal klik baru dan simpan. Untuk mendelete datanya tinggal klik tombol hapus. Ada form data transaksi penjualan, form data transaksi pembelian, form data persediaan stok obat, form cetak laporan.
yang terakhir ada form data user account. Ya, segitu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk bab 6, yaitu tentang algoritma pemrogramannya, dapat dilihat sendiri pada makalah yang kami sediakan, dan di sana kami tidak hanya membuat algoritmanya, tapi juga kami langsung mengimplementasikannya terhadap sebuah program algoritma yang kami punya. Jadi, yang kami terapkan di sana adalah programnya. Dan saya rasa cukup segitu saja dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan yang telah saya lakukan pada presentasi kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada pendengar dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.